Nah, sebelumnya laundrynya di mana, Kak? Di Simpang Drum. Terus biasanya nyuci apa aja? Cuci pakaian main, pakaian kerja. Terus itu bed cover itu saya lihat. Ya, itu juga. Itu punya saudara. Oh, punya saudara. Biasanya kalau bed cover di tempat sebelah berapa? Di sana, Berapa lama selesai? semingguan. Semingguan. Ada yang 4 hari juga. Di sini 3 jam. Cuman 2 jam. Oh, 2 jam ya? Oh iya, salah saya 2 jam. Salah, ampun Mbak. 2 jam Iya, selesai. iya. Oke, sudah berapa kali ke sini? Baru pertama kali. Baru pertama kali Tapi kesini. kalau tahunya udah lama, tapi grand openingnya udah beberapa hari yang lalu. Hari Selasa kemarin Ya, ya, Pak. tempatnya unik juga sih. Ini mesinnya juga kelihatan dari depan. Keren. Biasanya kan taruh pakaian, nggak tahu cucinya di mana. Mesinnya nggak tahu ya. Kalau ini kelihatan banget Kelihatan ya. Kalau dari mesin depan. kelihatan itu kesannya gimana? Pas ngelihat ini pertama kali kesannya unik, bagus, terus nggak pernah sih di Bungo yang kayak ini kan? Belum ada ya? Belum ada. Belum ada. Keren, keren, keren. Mesin cucinya keren-keren. Keren. Sudah foto-foto di sini belum? Belum. Nggak apa-apa loh foto-foto di sini nanti ya. Boleh. Terima kasih Kak. Ya. Dengan kasih apa maaf? Kita. Kak Gita. Iya. Oh, terima kasih Kak Gita. Semoga jadi pelanggan tetap di sini ya. Amin. Terima kasih. Yes, Laundry Brothers Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Rimardia, masih di King Laundry di Muara Bungo, masih bersama Mas Yogi. Tadi kita sudah keliling-keliling laundrynya, seperti apa konsepnya. Ini di jalan apa Mas laundrynya? Sorry tadi. Namanya Jalan Lebay Hasan. Lebay? Lebay Hasan. Lebay banget ini. Lebay ya. Dan saya lihat memang rame banget trafficnya. Dan kita tadi sudah wawancara dengan beberapa pelanggan, bagaimana mereka excited banget terhadap laundry yang baru buka ini. Tadi kesannya memang, tempatnya bagus, unik, mesinnya bagus, akhirnya banyak yang foto-foto. Nah itu memang goal kita ke sana emang. Kita juga kaget ternyata di kota seluas kabupaten ini, ternyata memang marketnya bagus. Kita lihat tadi bed cover pun juga ternyata di sini rata-rata laundry masih nyuci bed cover itu seminggu. Nah di sini 2 jam. 2 jam aja. Nggak boleh lama-lama, Pak. Nggak boleh lama-lama. Cuannya nanti lama. Oh iya, siap. Biar perputaran cepet ya. Iya, Pak. Karena itu yang dikejar ya. Sebenarnya backgroundnya apa sih Mas? Tadi kan belum dijelaskan secara detail ya. Jadi singkatnya sih saya content reviewer. Oh, content reviewer. Di salah satu platform. Aduh, saya bingung mentionnya. Oke, dikat Mas. Jadi singkatnya, saya pekerja swasta di Malaysia, di Kuala Lumpur. Content reviewer media, salah satu media, kurang lebih udah 5 tahun. Udah 5 tahun. Udah 5 tahun. Content reviewer, berarti kayak konten-konten YouTube saya kayak gini biasanya. Kurang terus lebih, Pak. konten-konten video di Instagram, Facebook kayak gitu ya? Iya, kurang lebih, Oh Pak. gitu ya? Iya. Apa yang biasanya yang di-review kayak gitu Mas? Kalau boleh Banyak ya, share. yang penting yang jelas kita memfilter dan membatasi video seperti apa yang nggak bisa, atau konten seperti apa yang tidak bisa ditonton, yang tidak bisa dilihat gambarnya. Jadi kita sebagai tim filter, atau sebagai kadang kita juga bilang kita satpamnya di sana, atau kadang-kadang kita bilang tukang sampahnya di media. Jadi ngeliatin satu-satu gitu? Kurang lebih seperti itu. Oh, iya? Iya, kita liatin satu-satu detailnya, terus ini layak apa enggak. Saya nggak berani mention terlalu detail Dalam, karena ya? itu very high confidential. Oh, siap, aman. Yang penting kita tahu dulu bahwa konten seperti saya pun yang biasanya saya share di Facebook, di Instagram, bahkan yang YouTube Apik Rimardia ini aman ya berarti ya? Harusnya aman, Pak. Harusnya aman. Seharusnya aman dan sangat aman. Karena edukasi. Sejauh ini sangat aman. Oke. Ketemu dengan Apik Manajemen, Apik Rimardia, ini awalnya seperti apa? Awal COVID itu 2020 atau 2021? Saya diperkerjakan di rumah karena kita nggak bisa ke kantor. Setelah itu review, masih dalam keadaan kerja. Bertepatan di awal COVID itu istri hamil, ketahuan hamil, dan kita bingung nih, waduh hamil, lagi COVID, tapi belum ada istilah lockdown, belum ada istilah roadblock, belum ada istilah nggak bisa pulang ke kampung. Jadi kita masih merasa oke, aman. Dan singkatnya, ketika udah mulai ada lockdown di beberapa negara karena COVID makin parah, kita mulai stuck, aduh pulang apa enggak. Tapi yang istri pun hatinya pengen lahiran di sana, karena bagi dia lebih percaya medisnya dan sebagainya. Jadi saya bilang, ya udah kalau kamu mau memutuskan di sini nggak apa-apa. Sanggup nggak untuk menghadapin ini berdua? Katanya sanggup. Dengan gamblangnya dibilang ya sanggup. Oh ya silakan, ayo kita coba. Berdua di negeri orang ya? Iya, dan setelah itu kita lalui dan anak lahir. Baru kita nggak bisa pulang sama sekali, ternyata mertua udah mulai stres nungguin kita. Orang tua juga udah mulai stres, nggak bisa ke sana. Bisa sih, tapi budgetnya nggak tahan. Dan ya udah, tanyain pulang aja deh katanya. Tapi mau pulang mau ngapain ya Pak? Gitu, mau ngapain ya? Karena kan kita nggak ada basic. Ada basic tapi
basic yang sebesar ini belum ada. Oke. Zero, kosong. Singkatnya lagi, saya bicara ke istri kemarin, saya ketemu manajemen laundry. Kamu mau nggak laundry? Boleh sih, asalkan memang pasti dan terpercaya, bla 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 bla. Ya udah, sebentar saya cariin ya. Saya bilang seperti itu. Saya bingung carinya kata kuncinya yang mana. Ada beberapa, mungkin 1 harian saya carian, mungkin 2 hari nggak ketemu dan akhirnya ketemu juga. Nah ini orangnya, ini bapaknya loh, ini bapaknya. Akhirnya ketemu terus istri. Oh yaudah, oke, boleh. Coba pelajari dulu, coba review dulu. Ya saya review dari awal video bapak sampai terakhir. Saya review, tontonin semua, saya pahamin semua, saya lihat semua deh. Pokoknya saya liatin semua. Baru kita memutuskan. Yaudah saya cocok, saya suka nih sama Pak Apik nih. Saya suka nih. Ih, saya jadi takut ini. Ya saya kayaknya Gitu chemistry sama Pak Apik nih. Saya suka penyampaian semuanya dan clear, jelas dan lebih realistis aja konten yang Bapak buat itu kayak oke, laundrynya seperti ini konsumennya bayar pakai doa, itu kan nggak ada dan Bapak yang pertama. Oke. Ya udah, setelah kenal Bapak, sebenarnya kita belum kenalan sih. Saya aja yang sok pede bilang tuh kenal Bapak. Saya merasa kenal sama Bapak. Dan ya udah, ayo kita pulang. Kalau emang gitu kita pulang. Nah, sediain budget, ajuin resign. Setelah 2 bulan di approve resignnya, baru kita pulang. Langsung Bismillah aja pulang. Bawa anak. Pulang habis jualin semua barang yang ada di sana. Dari barang rumah yang nggak bisa dibawa. Karena kan kita udah lama, jadi ada beberapa barang yang cukup besar-besar yang nggak mungkin dibawa. Jadi kita nggak kargoin. Tapi kalau barang bayi yang memang ukurannya cukup untuk dikargo, kita kargoin Pak. Jadi gitu. Oke, berapa lama jadi proses dari melihat video, terus memutuskan komunikasi dengan istri, hingga sampai tiba di sini? Apakah memang salah satunya pertimbangannya karena mau lahiran anak itu tadi, atau memang sudahlah? Ya makanya tadi saya bilang, kalau saya nggak ketemu channel Bapak atau nggak tahu Bapak, saya nggak pernah pulang. Iya, benar. Maksudnya saya belum pede, nggak confident sama sekali saya pulang. Karena kan kita sudah punya tanggungan. Ini anak pertama, ada istri, yang otomatis harus disuplai Pak. Bukan di PUBG aja ada supply, kita harus supply Pak. Setelah kenal Bapak, makanya saya baru berani memutuskan kayaknya udah tepat untuk pulang. Awalnya kita nggak mau pulang, dan salah satu penyebab kita pulang karena anak tadi, mertua dan orang tua requestnya yaudah deh antar pulang, udah 2 tahun nggak ketemu anak, nggak ketemu cucu, terus Ani anak pertama dan cucu pertama di kedua belah pihak. Yaudah kita pulang dan kita udah siap, kita punya backup untuk ide yang saya yakin sekali, optimis boleh ya Pak ya? Boleh ya. Yang saya optimis sekali di kota saya, di kampung halaman saya, kayaknya ini bisa berjalan sesuai rencana, insya Allah. Terima kasih Pak Yogi yang luar biasa, selalu menyanjung berkali-kali. Padahal teman-teman, saya harus ngingetin lagi bahwa semua klien kita selalu kasih tahu ekspektasinya jangan tinggi-tinggi terhadap saya dan tim. Jangan tinggi-tinggi. Sepertinya itu auto Pak. Oh gitu ya? Auto. Harus Setelah tinggi. kenal Bapak, bukan otomatis langsung ekspektasi tinggi kayak. Gitu ya? Lihat Bapak, lihat video kayak, wah yakin ini gitu. Mas Apik, saya pengen didampingi manajemennya, laundry saya seperti ini, tolong ini. Ya, boleh minta tolong, kita pasti akan bantu, tapi kita akan review dulu. Apalagi laundry yang sudah buka, yang sudah lama buka, kita akan review dulu yang jadi kendala itu apa sebenarnya, yang jadi masalah apa. Makanya kita lebih fokus kepada yang baru buka, apalagi nambah titik cabang baru. Jadi bisa membandingkan, compare antara cabang yang sebelumnya buka sama yang baru dibuka. Jadinya seperti apa. Karena kita memang lebih ke konsep sih. Konsepnya seperti apa, terus kita harus melihat pangsa pasarnya siapa, segmen marketnya seperti apa, market size-nya sebesar apa, terus ada berapa laundry di sekitarnya, kelasnya kelas A, kelas B, atau kelas C, ya itu semuanya selalu saya ulang-ulang itu dan itu aja sebenarnya. Tapi tinggal eksekusi di lapangan, bagaimana kita menerapkan program-program yang kita eksekusi. Makanya bisnis apapun tidak ada yang pasti. Kita sebagai manajemen ya seperti ini, kita dampingin, kita bimbing. Ya kalau memang kita usahakan untuk lebih baik itu pasti. Nah, kita usahakan lebih baik itu pasti. Tapi bahwa ini pasti sukses, pasti rame, kita tidak bisa menjamin. Termasuk ke Pak Yogi. Saya nggak bisa berani jamin Mas. Tapi saya agak takut aja. Beliau udah nyaman di Malaysia, tiba-tiba pulang, ekspektasinya kalau sama Apik Manajemen pasti sukses. Saya kan sedih kayak gitu. Setelah kenal Pak Apik pulang. Setelah pulang. Keren loh, salut saya dengan patuhnya beliau terhadap orang tua ini. Ini yang pertama Pak. Wajib itu Pak. Wajib. Kalau nggak ada orang tua kita bukan siapa-siapa sih Pak. Itu keren, itu yang pertama. Yang kedua adalah
berani meninggalkan zona nyaman. Ini kan nyaman banget sebenarnya. Dengan penghasilan yang mungkin income-nya juga luar biasa ini pastinya. Alhamdulillah ya seperti itu. Tapi berani ninggalin ini, bahasanya kan bakar kapal ini. Berani sampai bakar kapal, terus ayolah pakai kapal baru lagi. Ini yang apa yang disampaikan. Tapi boleh saran satu? Boleh, silakan. Untuk teman-teman yang mau ikut Pak Apik, bukan ikut ya, atau percaya sama Pak Apik deh, atau mau ikut manajemen Pak Apik deh. Kuncinya satu aja, harus punya sabar yang banyak. Ini udah kayak asistennya Pak Jokowi. Susah sekali dihubungi dan WA kita lama banget dibalasnya. Dan klien-klien Pak Apik yang baru kayaknya udah ngerasain yang saya rasain. Saya ngerasain juga kok. Lama banget, tapi pasti dibalas kok. Asalkan sabar pasti jadi. Ya. Insya Allah jadi. Insya Allah jadi, kalau berjodoh pasti jadi itu teman-teman. Itu aja sih Pak. Iya, terima kasih atas pengalaman kelam saya Pak. Boleh divideoin nggak Mas? Saya di video-video sebelumnya juga menyampaikan bahwa kelemahan saya di situ. Tapi pada waktu saya pakai asisten juga untuk menjawab, ujung-ujungnya saya pengen ngobrol dengan Pak Api ya sama aja. Ujung-ujungnya balik ke saya lagi. Tapi ya saya maklumi dikala teman-teman atau bapak ibu yang nonton atau mungkin selama ini wah lama susah dan sebagainya. Memang pada waktu kita ngobrol lagi ada meeting saja misalnya 2 jam atau 3 jam itu udah puluhan mungkin ada ratusan WA yang masuk. Iya, saya percaya itu. Saya ke asisten saya ke DM Instagram. Cuman istri yang kurang percaya, saya nggak tahu jelasinnya agak susah sih Pak sama istri. Kenapa Pak Api nggak respon? Mesin belum datang, lama sekali. Kita mau opening, susah itu bujuknya. Iya, siap. Aman ya Mbak, aman. Jadi, kuncinya sabar aja. Kunci sabar. Dan beliau sabar dan berjodoh dengan kita akhirnya. Mudah-mudahan nggak mengecewakan ya Pak. Terima kasih, amin insya Allah. Tidak mengecewakan. Tim yang kita datengin ada Andi, Arul, bahkan Mas Reddy sebagai tim teknisi. Mudah-mudahan tidak mengecewakan ya Pak. Enggak mengecewakan sama sekali. Cuman sampai Mas Arul pun diajakin jalan pun dia susah Pak. Sibuk sekali dia di sini Pak. Luar biasa itu. Project manager kita yang satu itu memang sangat sibuk. Iya luar biasa. Ini ada antrian 20 klien lebih yang dia harus selesaikan sebelum Lebaran. Coba bayangkan sebelum Lebaran ada puluhan klien lebih yang harus diselesaikan oleh Harul. Jadi mohon dimaklumi. Istrinya sampai marah-marah gitu Pak. Oh iya pasti. Anaknya bisa jadi manggil Om itu karena sering keluar kota. Om, gimana Om? Oke, mungkin ada masukan lagi Mas Yogi terkait kita di manajemen tadi terlalu banyak sanjungan menurut saya. Saya seneng sih sebenarnya. Iya, tapi sanjungan yang jujur ya. Kalau masukan ekspedisinya aja sih. Oke, ekspedisi aja. Sejauh ini beneran kita no comment. Apa yang saya bicarakan di sini, insya Allah ditonton orang banyak dan itu akan menjadi pertimbangan juga untuk customer Bapak selanjutnya. Jadi saya nggak mau membohongi atau mungkin mengada-ngada, bicara apa adanya yang saya rasakan seperti itu. Jadi kalau untuk masukan ekspedisi aja sih. Ekspedisi yang kemarin jangan lagi deh. Oke, siap. Itu catatan penting buat kita. Mbak Terus, Intan tolong dicatat. Satu lagi mungkin Bapak butuh asisten sih kayaknya Pak untuk balasin itu. Nanti pakai robot ya? Itu aja. Yang lain pure no comment. Rencana ke depan seperti apa Mas Yogi? Kita berharapnya karena kita yang pertama dan kita yang membawa suasana laundry seperti ini dengan looking pro dan nyaman seperti ini, memang kita yang pertama insya Allah. Jadi kami targetkan kita punya cabang ke depannya tentu seperti klien-klien Bapak sebelumnya. Dan karena kota kita nggak besar nggak kecil, kita maunya kita yang terbesar di sini. Tapi Pak Apik nggak boleh di sini. Saya akan di sini tapi nggak bilang-bilang. Mudah-mudahan terwujud ya. Amin. Mas Yogi, apa yang diharapkan. Tapi sekali lagi luar biasa sharingnya Mas Yogi di mana meninggalkan zona nyaman yang mungkin teman-teman yang nonton pun kemarin jalan nggak ya, maju nggak ya untuk berbisnis ini dan itu dan sebagainya. Masih banyak pertimbangan. Termasuk saya dulu masih aktif di Indosat, masih aktif bekerja pun 12 tahun itu kan nyaman banget. Iya. Gimana meninggalkan zona nyaman untuk beralih ke full di bisnis. Ya kita mikirnya lebih ke arah, oh kita ada kebebasan, kita bisa berbebas berkreasi. Tim sudah mulai mempercayakan diri kepada kami untuk mengelola bisnis ini. Masa depannya juga di Apik Management dan Apik Laundry. Jadi ya saya harus total di sana. Iya benar. Saya rasakan itu juga sih Pak. Ya. Makanya harus berani ya. Seperti yang Bapak mention barusan, kalau nggak berani ya gimana? Harus berdiri di tengah-tengah kan Pak. Antara orang tua, mertua, anak, pekerjaan. Itu yang luar biasa.
Ya teman-teman, terima kasih yang sudah dengerin video kita sharing hari ini. Mudah-mudahan dapat inspirasi, dapat insight yang memang dibangun oleh beliau, Mas Yogi tadi. Bagaimana suka dukanya membangun bisnis ini, memutuskan sampai hijrah ke tanah kelahiran. Bukan tanah kelahiran ya, ke tanah orang tua yang ada di sini, keluarga di sini, untuk membangun bisnis yang bisa jadi suatu saat akan menjadi yang terbesar di Muara Bungku. Amin. Keren, kita akan bantu untuk mewujudkannya. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Yogi. Yogi siapa? Saya Yogi ownernya. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Thank you. Sebagai istri ya pasti deg-degan ya, karena kita takut nanti pulang mau gimana, pendapatan juga gimana. Tapi karena saya yakin sama suami saya kebetulan orang yang ambisius, jadi saya percaya aja sih. Dengan bismillah aja, jadi kita yakin, terus kita mutusin buat balik ke Bungo gitu. Kebetulan setiap malam dia tuh selalu benar-benar nontonin karena dia kerjanya shift malam. Ya, 3 shift kan. Jadi dia kebetulan waktu pada saat itu dapatnya shift malam. Jadi dia tuh di sela-sela kerja dia tuh suka nontonin videonya Pak Apik gitu. Terus dia serius suka cerita sama saya. Terus ya lagi makan juga nontonin videonya Pak Apik. Dia nonton kayak ngomong sama saya, ini ayo kita pulang, kita buka ini, kayak ngeyakin gitu aja. Terus ya udah ikut Pak Apik gitu, manajemen Pak Apik. Karena pada saat itu kita punya, dia kasih lihat ke saya 4 manajemen dan dia selalu kayak ngomong ke saya tuh, ini aja percaya sama Pak Apik, manajemennya bagus kayak gitu. Ini kayaknya Pak Apik bayarannya mahal ini sama istri nih, bahaya ini. Enggak, ya beneran dia selalu ngomong nih manajemennya bagus, terus terpercaya. Ya udah saya bilang kalau memang yakin ya udah kita pulang gitu. Masyarakat di sini nggak suka yang gratisan. Iya. Mereka lebih suka yang bayar. Kita udah menyediakan 3 hari gratis 5 kilo untuk satu orangnya. Tapi mereka suka yang bayar. Mereka maunya yang bayar. Saya nggak ngerti lagi. Jadi makanya karena kita di sini dari Pak Apik kan menyediakan manajemen gratis laundry, bayar pakai doa. Doanya dikit. Karena bayar semua. Iya. Jadi nggak tahu ya. Saya bangga jadi orang Bungo. Luar biasa masyarakat saya.